Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat siang, pagi, ataupun malam bagi teman-teman podcast yang sedang mendengarkan Stikes Nani Hasanuddin Makassar Podcast hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial kita seperti sama dengan sebelum-sebelumnya. Setiap ada podcast Stikes Nani pasti akan menampilkan bintang tamu yang spesial dan juga topik yang menarik. Hari ini kita ada Rizda. Hai Rizda. Hai Kak. Oke, hari ini Rizda akan tampil sebagai kita akan mengenal lebih jauh mengenai duta kampus dari Stikes Nani Hasanuddin. Rizda, sebelumnya kenalin diri dulu deh sama teman-teman podcast nih. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizdayanti, program studi D3 Keperawatan asal Bone. Dan keseharian itu selain dari kampus ya saya bekerja. Oke, dari Bone nih, dari Bone kemudian terpilih menjadi duta kampus di Stikes Nani. Iya. Jauh-jauh sekolah dari Bone ke Makassar ya untuk ambil keperawatan ya tadi? Iya Kak. Keperawatan, oke. Rizda, tadi sempat disinggung sedikit kegiatan lain selain menjadi mahasiswa di Stikes Nani. Apa tuh? Ya selain jadi mahasiswa saya kerja di salah satu perusahaan keluarga sendiri yang memimpinnya. Saya di situ sebagai keuangan. Wow, bagian keuangan ya? Iya. Jadi ada dua profesi nih, keperawatan juga sebagai keuangan. Kira-kira nanti ke depannya akan pilih apa itu? Nanti Rizda kayaknya bakal mikir berat nih mau jadi apa. Apakah meneruskan menjadi perawat ataukah masih di bidang keuangan? Oke, Rizda, kemarin setelah seleksi duta kampus berapa minggu yang lalu ya mungkin itu pemilihan duta kampus. Nah, menurut Rizda nih sebagai pemenang, duta kampus itu apa sih? Duta kampus itu merupakan suatu menjadi ikon dari kampus Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Selain daripada itu menjadi edukasi dan memberikan motivasi pada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Dan selain daripada itu kita di sini akan lebih memberikan kemajuan untuk Stikes Nani Hasanuddin Makassar ini. Artinya sebagai ikon, berarti sebagai icon. sosok yang dilihat lah dari Stikes Nani, sebagai sosok yang dipandang, oh inilah Stikes Nani itu gambarannya ada di Rizda, mungkin sekitar itu ya untuk duta kampus. Nah Rizda, setelah pemilihan kemarin nih, kemudian dinyatakan menang menjadi juara 1, gimana perasaan Rizda pas itu? Ya perasaan saya tuh pertamanya tuh terharu karena tidak menduga saya bisa terpilih sebagai duta kampus. Nah selain daripada itu perasaan terharu, bahagia, bangga itu sudah tercampur. Dan saya berterima kasih kepada pihak kampus atas kepercayaan, penghargaan serta hadiah biaya SPP selama 1 tahun, bebas dari biaya SPP ya maksud saya selama 1 tahun. Ya. Oke. Nah, setelah mendapatkan hadiah lumayan banyak ya, SPP 1 tahun gratis kuliah. Kemudian apa sih yang memotivasi Rizda untuk ikut daftar? Pada saat itu langsung bilang, oh saya mau daftar nih sebagai duta kampus. Apakah karena hadiahnya atau memang hadiahnya belum disebutin sih waktu itu? Ya, memotivasi saya untuk daftar sebagai duta kampus itu sebenarnya untuk menantang diri sendiri serta bisa membanggakan diri sendiri dan orang tua dengan cara bermanfaat untuk orang lain, baik itu dalam lingkungan kampus maupun dengan lingkungan masyarakat. Ya. Oke, jadi bisa lebih bermanfaat ya untuk menjadi duta kampus. Nah, soal hadiah itu menurut saya itu hanya kayak penyemangat begitu. Iya. Ada sisi lain dari situ ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga sebagai motivasi kok. Yang penting ada motivasi dari diri sendiri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, Rizda, setelah melalui tahapan mulai dari pendaftaran sampai akhirnya terpilih, kemudian Rizda merasa nggak sih merasa bermanfaat setelah itu, kemudian rencana kedepannya apa untuk kegiatan yang dilakukan duta-duta kampus? Ya, yang pastinya itu saya akan all out. Itu artinya segalanya kan. Apapun tugasnya saya akan melaksanakan sesuai dengan kemampuan saya. Selain daripada itu, saya akan lebih kreativitas, inovasi dalam menjalankan tugas saya bersama rekan-rekan saya. Artinya yang lain juga tetap digandeng. Iya, masa kita mau lupa mereka? Kita kan sama-sama kemarin. Oke. Iya. Rizda, sejauh ini nih proses seleksi kan otomatis cukup panjang juga nih. Dan juga kalau dilihat perjuangannya Rizda ya lama juga kan untuk menjadi duta kampus. Boleh ceritain sedikit nggak proses pemilihan seleksinya, mulai dari tahapan pendaftaran mungkin sampai masuk grand final?
Ya, jadi proses seleksinya itu ada dari tingkat jurusan dan tingkat institusi. Dari tingkat jurusan saya mengumpulkan berkas dan selanjutnya seleksi oleh ketua prodi. Setelah melewati 1 hari kita dihubungi dan saya salah satu dari seleksi itu dihubungi untuk mewakilkan program studi D3 keperawatan. Nah, selanjutnya ada dari tingkat institusi. Di situ kami telah berkumpul dari setiap 2 perwakilan dari program-program studi. Dimana yang pertama itu kita di tes wawancara, ada technical meeting. Selanjutnya ada tes minat dan bakat dan pembekalan dari institusi hingga masuk ke grand final. Oke, artinya ada 2 tahapan ya, mulai tahapan seleksi dari tingkat prodi, kemudian dari menaik ke tingkat institusi. Iya. Dari tingkat prodi sendiri berarti ada berapa perwakilan tuh waktu di tingkat prodi? Dari tingkat prodi itu kami ada 4 pesaing, 4 anggota. 4 yang bersaing, kemudian dipilih di prodi itu ada 2 perwakilan orang. ya. Iya. 2 perwakilan naik ke tingkat seleksi institusi, kemudian institusi dipilih berapa yang lolos sampai ke tingkat institusi. Di tingkat institusi itu kan di situ kita sudah berkumpul setiap program studi 2 perwakilan. Selanjutnya dari 11 finalis ada kita masuk di 5 besar. Setelah melewati 5 besar menuju ke 3 besar hingga terpilihlah duta kampus. 1. Oh, lumayan panjang juga ya. Artinya dari seleksi jurusan, kemudian naik ke tingkat prodi, perwakilan 2, kemudian naik lagi sampai 11 ya. Waktu itu Iya, jadi finalis itu ada 11 orang. Yang dikatakan finalis ada 11 orang pada saat di tingkat institusi. Iya. Kemudian setelah itu dipilih menjadi 5 besar pada saat itu dan naik masuk ke grand final menjadi 3 besar. 3 besar. Dan salah satunya adalah Rizda dari D3 keperawatan. Oke, mulai dari pendaftaran tadi, balik lagi di proses seleksi duta kampus nih. Semua sudah dilewatin sama Rizda. Menurut Rizda sendiri dari tahapan itu nih, ada nggak sih yang paling berkesan mungkin pada saat pendaftaran? Oh, pada saat pendaftaran mungkin kehilangan berkas, atau mungkin pada saat tanya jawab tidak bisa menjawab, atau apa yang membuat, ada tidak sih dari tahapan itu yang membuat Rizda sangat terkesan gitu dari tahap seleksi? Ya, pada saat itu grand final, saya itu tidak sangat berharap bahwa saya bisa masuk ke 5 besar. Makanya saya tidak belajar dan pada akhirnya saya masuk 5 besar itu dan diberi pertanyaan, ya saya agak canggung untuk menjawabnya dan agak gugup begitu. Itu grand final berarti pada saat sesi tanya jawab dengan dewan juri ya? Iya. Gak ada konsep apa-apa, tidak ada persiapan, tapi menjawab dengan sangat luar biasa artinya karena bisa terpilih menjadi duta kampus. Alhamdulillah. Kemudian setelah terpilih menjadi duta kampus nih, tanggapan prodi sendiri, terutama prodi keperawatan, kampus dan juga teman-teman semua yang di sekeliling Rizda ketika Rizda sudah terpilih menjadi kampus. Seperti apa respon mereka pada saat itu? Ya, mereka ucapkan selamat dan dengan memasang ekspresi yang bahagia karena baru saja lagi kita ada perwakilan dari program studi D3 perawat yang membawa nama prodi dan bisa mendapatkan juara. Bisa eksis ya di dunia, di tingkat fakultas lah, menjadi sebuah ikon dari Stikas Nani. Tentunya beban yang cukup berat juga karena duta kampus kan seperti yang dibilang tadi itu sebagai ikon. Artinya orang-orang melihat Stikas Nani itu di diri Rizda. Kapan Rizda berprestasi, oh berarti akan balik ke Stikas Naninya. Nah, Rizda sendiri setelah terpilih menjadi duta kampus, ada nggak sih yang berubah dari diri Rizda? Ya, ada. Saya ini sudah aktif sekali di kampus dan selain daripada itu saya bisa dikenal oleh teman-teman dan dosen-dosen dan ketika ada kegiatan kemahasiswaan saya itu selalu diundang oleh pihak kampus. Oke, dari mungkin itu dari kegiatan ya, tapi kalau dari pribadi sendiri ada nggak sih yang berubah? Misalnya, oh saya setelah menjadi duta kampus harus melatih cara bicara atau bersikap karena orang-orang pasti akan melirik, oh itu duta kampus masa gitu. Nah, itu kira-kira Rizda berupaya nggak sih atau memang ya biasa aja sih seperti biasa kayak gitu? Ya, sebelum jadi duta kampus saya tuh selalu tunduk kalau jalan sama di kelas. Sekarang malu saya kayak malu ya. Sekarang saya berpikir bilang, oh saya harus
bersosialisasi kepada teman-teman yang lain, tidak boleh menyendiri terus ya. Oke. Untuk kedepannya Rizda menjadi duta kampus, apa rencana Rizda kedepannya sebagai duta kampus Stikes Nani Hasanuddin? Yang pastinya saya itu akan lebih memperkenalkan kampus kita ini ke sekolah-sekolah lain atau di daerah-daerah lain. Nah, selain daripada itu saya akan melaksanakan segala kegiatan yang telah diberikan kepada pihak kampus dengan sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Oke, artinya Rizda mau menarik orang-orang untuk bisa berpartisipasi ataupun ikut di Stikes Nani ya. Iya. Ibaratnya kayak mempromosikan Stikes Nani lah. Iya. Oke, Rizda selanjutnya nih yang terakhir sebagai duta kampus sendiri, sudah tadi disebutkan bahwa Rizda adalah sebagai ikon dari kampus, tugasnya salah satunya ya mempromosikan kampus lah. Boleh nih kita dengar kalau cara Rizda mempromosikan Stikes Nani Hasanuddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, yuk kuliah bersama kami di kampus Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Stikes Nani Hasanuddin Makassar salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin Makassar pada tanggal 24 September 2003. Pemberian penyelenggaraan program-program studi dan pendirian dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Nani Hasanuddin Makassar pada tanggal 5 Agustus 2004. Nah, adapun dari legalitas program studi dan institusi yaitu sudah terakreditasi B. Stikes Nani Hasanuddin Makassar telah menyelenggarakan program-program studi yang telah terakreditasi B meliputi S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, D3 Farmasi, D3 Kebidanan, dan Profesinar. Tidak hanya itu, Stikes Nani Hasanuddin Makassar baru saja menyelenggarakan program studi S1 Ilmu Gizi pada tanggal 9 April 2021. Dan adapun dari fasilitas dari Stikes Nani Hasanuddin Makassar yaitu ada ruang laboratorium, perpustakaan, ada lapangan olahraga, ada LCD dan ada AC dan lain sebagainya. Adapun dari pembelajaran online ada via e-learning, via Zoom, Classroom, Google Meeting, dan absen dari mahasiswa melewati Simpadu. Dan selain daripada itu, Simpadu ini digunakan untuk mengurus KRS dan KSM mahasiswa. Dan tunggu apa lagi? Mari teman-teman kita mewujudkan cita-cita di kampus kami tercinta yaitu Stikes Nani Hasanuddin Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali. Memang sebagai duta kampus harus seperti itu ya, harus bisa mempromosikan kampus sendiri. Kemudian karena dia menjadi ikon juga harus jadi cerminan ataupun panutan dari teman-teman di Stikes Nani. Oke, Rizda, terima kasih banyak sudah mampir di Stikes Nani Hasanuddin Podcast hari ini. Kita ucapkan semoga sukses selalu dan selalu membawa nama Stikes Nani Hasanuddin lebih baik lagi. Oke, baik. Sahabat podcast Stikes Nani Hasanuddin, demikianlah untuk podcast hari ini. Kita akan jumpa lagi nanti dengan bintang tamu dan juga topik yang lebih menarik di lain waktu. Sampai jumpa, dadah.